Kita bahas ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran bersama pakar strategi alumni US Air War College bersama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat sore Pak Agung. Semoga sehat Selamat selalu. sore. Ya Pak Agung, Selamat kita sore. mengetahui bahwa Amerika Serikat melalui Donald Trump memberi tenggang 1 bulan terkait dengan program denuklirisasi dan Donald Trump tadi menyebutkan telah berkuar tentang operasi Midnight Hammer yang terjadi pada Juni 2025 terkait dengan salah satu objek vital nuklirnya di Iran. Lalu seperti apa sebenarnya porsi dari Donald Trump dan memberikan ultimatum ini terhadap Iran? Apakah serangan ini juga akan terjadi? Terima kasih. Jadi memang sebaiknya kita melihat tidak dibatasi dengan Donald Trump, tapi bagaimana hubungan antara Amerika dan Iran. Ketegangan antara kedua negara ini memang sekarang agak meningkat, memunculkan spekulasi di publik, di masyarakat internasional tentang kemungkinan perang. Ya. Namun jika kita melihatnya dari sudut pandang geopolitik, ya, bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Oke. Kenapa? Karena ketegangan Amerika Serikat dan Iran ini adalah dinamika geopolitik paling kompleks dalam sistem internasional kontemporer saat ini. Konflik antara Amerika dan Iran ini berlangsung sudah lebih 4 dekade. Namun intensitasnya meningkat signifikan dalam 1 dekade terakhir. Kenapa? Karena ada perubahan konstelasi kekuatan global, kebangkitan Cina, Rusia, serta melemahnya dominasi tunggal Amerika, yaitu dari unilateral jadi multilateral. Ada 3 kekuatan adidaya di dunia saat ini yang membuat keseimbangan ataupun equilibrium kekuasaan atau kekuatan menjadi terganggu. Dalam konteks ini, konflik Amerika dan Iran ini nggak bisa dilihat hanya sebagai perseteruan ideologis, agama, namun bagian dari dinamika struktural dalam sistem internasional yang anarki, yang tidak ada, tidak hierarkis tapi anarkis, di mana negara harus tergantung pada dirinya sendiri, karena atau pada persekutuan militer atau pada negara lain. Tidak ada siapapun, tidak ada yang melindungi. Jadi anarki ya. Nah, dalam politik global ini negara tidak bertindak berdasarkan emosi, tapi kepentingan dan kekuatan. Ya. Amerika sebagai kekuatan terbesar di dunia juga berhitung juga sebelum mengambil langkah terhadap Iran. Kenapa harus berhitung? Karena perang dengan Iran tidak murah, satu, tidak akan singkat, dan berpotensi meluas ke seluruh Timur Tengah, di mana Iran memiliki jaringan sekutu dan kemampuan balasan yang membuat perang ini akan jadi sangat mahal. Dan pengalaman juga di Vietnam, di Afghanistan, pada akhirnya meskipun tidak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran, namun pada akhirnya harus mundur dari situ, artinya kalah perang kan sebetulnya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, Oleh ini karena itu, artinya hanya mari kita lihat ya. adalah tekanan maksimal, pengerahan Oke. kapal induk, latihan militer, dan pernyataan keras itu adalah tujuannya untuk menekan Iran tanpa harus berperang. Itu yang saya lihat. Oke, tak menekan Iran tanpa harus berperang karena pada dasarnya sekutu dari Amerika Serikat sendiri, Israel menyatakan bahwa tidak perlu melakukan serangan ataupun memberikan operasi terhadap Iran dalam waktu dekat ini. Lalu untuk saat ini sebenarnya apa yang harus dilakukan, terutama sebenarnya dari Menlu Iran sendiri telah membuka opsi untuk mengedepankan negosiasi asal mengedepankan keuntungan juga dan fair terkait dengan program nuklir ini. Lalu seperti apa? Karena Amerika Serikat sendiri sudah menaruh USS Abraham Lincoln di Timur Tengah. Negosiasi atau hubungan antar negara itu tidak hanya soal militer, tapi juga ada hubungan ekonomi, hubungan diplomasi, ya. Ya. Jadi konflik Amerika-Iran ini adalah manifestasi klasik daripada dinamika realisme di dunia. Tidak ada pihak yang benar-benar menginginkan perang terbuka, tapi keduanya, baik Iran dan Amerika, terus meningkatkan kekuatan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Nah, bagi kita penting ini karena bisa berdampak langsung pada harga minyak, stabilitas ekonomi, keamanan kawasan. Jadi, meskipun retorika perang terdengar keras, peluang terjadinya perang masih kecil. Oke. Sekarang ini adalah adu strategi, bukan adu senjata secara langsung. Oke. Karena pelajaran utamanya adalah kekuatan militer harus kredibel, sanggup menyerang dan sanggup membalas. Dan kalau sudah dibalas, kita sanggup bertahan. Jadi itulah yang menjadi apa yang terjadi saat ini, yaitu Ya. strategi untuk bargaining, untuk tawar-menawar. Oke, equilibrium apa yang ingin dicapai oleh Donald Trump terutama terkait dengan Iran? Jadi Iran itu hanya salah satu tempat di mana negara-negara itu memiliki pengaruh. Sekarang kita udah tahu sejak tahun 2017 dari semacam kekuatan unipolar, kekuatan tunggal di dunia, adidaya sendirian Amerika, sekarang sudah terpecah, ada adidaya kedua yaitu Cina dan adidaya ketiga adalah Rusia. Rusia. Nah, apa yang terjadi adalah
masing-masing untuk memastikan ini wilayah yang dalam pengaruh saya, ini wilayah dalam pengaruh saya. Nah, saat ini Iran Oke, adalah jelas tidak di bawah Amerika. Venezuela di bawah Amerika, tapi belum tentu juga kan. Nah, gimana caranya Iran ini minimal tunduk ataupun patuh ataupun tidak terlalu membantu Cina? Karena kita tahu sebetulnya ini adalah proxy war daripada Amerika terhadap pesaingnya, yaitu China dan Rusia. Karena Rusia ingin mendapatkan jalur minyak ke Iran, bisa menjual apa namanya minyaknya lewat Iran, sedangkan China 30% daripada suplai minyak Cina dari Iran loh. Nah, kalau bisa Iran itu diatur sehingga Iran patuh pada aturan internasional yang sudah jelas menguntungkan negara Barat, maka tentu tidak akan mempermudah bagi Cina dan bisa baik. menghambat kemajuan Cina yang akan diperkirakan akan menyalip ataupun melewati Amerika. Ya, Jadi tentu. intinya adalah containment of China sebetulnya. Kalau kita lihat dari geopolitik, geostrategi. Baik, perang proksi, kemudian geostrategi dan juga geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ini terus menjadi perhatian kita dan tentu ini akan meluas efeknya secara global bila terjadi perang. Sekali lagi ini sungguh menarik untuk kita terus bahas. Terima kasih sekali lagi perspektifnya Bapak Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi dari alumni US Air War US College. Terima kasih Pak, sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Usai jeda.